Oke, balik lagi sama saya. Kali ini kita akan ngomongin di subbab terakhir terkait dengan pertumbuhan bisnis, yaitu gimana caranya untuk membuat strategi terkait dengan rencana pertumbuhan bisnis. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya apa sih yang harus saya lakukan? Apa yang harus tak perbuat supaya strategi saya ini bagus? Nah, pada dasarnya ada satu. Kalian harus membuat sebuah timeline atau milestone. Kalian harus tahu gimana sih yang kalian inginkan. Misal nih, kalian punya bisnis. Kalian tahu nih, dalam kurun waktu 3 bulan lagi, 3 tahun lagi, pencapaian apa sih yang ingin saya dapatkan? Misal, tahun pertama saya ingin mempunyai varian terbaru dari produk saya. Tahun kedua saya ingin memiliki outlet baru. Tahun ketiga saya pengen mengembangkan outlet saya di luar kota. Nah, bisa dikatakan timeline ini bisa menjadi dasar kalian dalam melakukan perkembangan bisnis. Nah, sudah ditentukan tadi nih, varian baru, outlet baru, terus mengembangkan di luar kota. Nanti kalian akan breakdown lagi nih, step-stepnya seperti apa sih yang harus saya lakukan. Dari step-step tersebut nanti kita breakdown lagi, biayanya apa saja, operasional yang dibutuhkan apa saja, marketingnya seperti apa. Nah, jadi intinya ketika kita mau ngomongin tentang pertumbuhan bisnis adalah membuat sebuah milestone atau timeline yang jelas. Selain itu juga, kalau bisa, kita membuat sebuah yang namanya exit plan. Exit plan itu apa maksudnya? Exit plan adalah ketika yang timeline kalian atau milestone kalian, tujuan kalian ada yang tidak tercapai, kalian punya perencanaan, cadangan. Atau kalian bisa dikatakan kayak, kalau aku di sini gagal, aku punya rencana cadangan nih. Apa yang harus kulakukan supaya bisa sampai tujuan? Jadi plan B lah. Exit plan itu bisa dikatakan sebagai plan B. Harus bisa, ada plan A, plan B, plan C. Jadi kita tahu kalau misalnya tidak terjadi sesuai rencana kita seperti apa. Nah, di sini dari plan-plan tersebut ada beberapa hal nih yang membuat sebuah pertumbuhan bisnis itu terganggu. Dan ini sangat sering terjadi. Nah, ada 4 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, ketika kita ngomongin tentang pertumbuhan bisnis, seperti yang saya katakan tadi, tidak akan lepas dari yang namanya keuangan, tidak akan lepas dari yang namanya financing, tidak akan lepas dari yang namanya anggaran. Nah, kesalahan yang pertama adalah ketika kalian mau mengekspansi bisnis kalian tidak memikirkan apakah anggaran kalian cukup atau tidak. Yang kalian pikirkan adalah, aku pengen mengekspansi, memperluas bisnisku. Ternyata pas dilakukan di lapangan, over budgeting. Nah, itu adalah kesalahan yang sangat-sangat sering terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Setidaknya ketika kita ingin mengembangkan atau ekspansi bisnis kita punya perencanaan anggaran yang sesuai. Jadi kita melakukan riset pasar dulu. Apakah ketika saya mau melakukan ekspansi segini dengan cost segini, harga-harga di pasar ini sudah sesuai atau tidak. Nah, yang kedua, productivity bisa berkurang. Maksudnya apa? Gini, ketika kita mau melakukan ekspansi, bukan hanya dari segi produknya saja, bukan hanya dari segi outletnya saja, tapi kita harus memperhatikan dari segi SDM-nya seperti apa. Nah, kalau kita mau mengembangkan bisnis, jangan lupa untuk memperhatikan SDM. Ini yang sering saja dilupakan, sering yang dilupakan oleh sebuah pebisnis. Saya ngembangin SDM saya itu aja. Yang ada SDM-nya yang semula kasarannya mereka bekerjanya bisa 100%, produktivitasnya turun karena mereka sudah stres dengan pekerjaan yang ada. Nah, dari sana juga dengan pekerjaan yang menurun, otomatis nanti tidak bisa maksimal. Kalau udah nggak maksimal, ya kita nggak bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Pertumbuhan bisnis kita, ekspansi kita sia-sia karena yang tadinya kita ingin dari ekspansi itu meningkatkan dari segi penghasilan kita atau penjualan kita, tapi ternyata tidak bisa. Nah, ini juga akan berdampak kepada segi kualitas. Kualitas dari produk kalian, service kalian bisa saja turun karena produktivitas SDM-nya berkurang. Mereka kelelahan. Yang awalnya mungkin di SDM itu cuma produksi sekitar 1.000, kalian ekspansi, jadi produksinya jadi 2.000, 2 kali lipat, tapi SDM-nya nggak ditambah. Berarti kan kelelahan dari segi SDM-nya. Yang awalnya kualitasnya A, secara tidak langsung bisa saja jadi kualitasnya jadi B. Nah,
Kalau udah kualitasnya turun, servisnya turun, konsumen pasti akan komplain, ngerasa, loh saya dulu kualitas yang saya dapatkan adalah A, tapi kok sekarang jadi justru kualitasnya jadi B. Udahlah, saya nggak mau beli produk kalian lagi. Lebih baik saya menggunakan produk bisnis lainnya yang mungkin bisa dikatakan kualitasnya hampir sama. Nah, oleh karena itu sangat penting untuk ketika mengembangkan bisnis, SDM-nya diperhatikan agar kualitasnya tetap terjaga. Sehingga dari segi konsumen mereka tidak akan komplain. Dan yang terakhir, ketika kalian cuma fokus dari segi ekspansi saja, tapi tidak memperhatikan yang lain hal, kalian tidak bisa men-track atau melihat apa yang dilakukan oleh kompetitor kalian. Sangat penting bagi kita untuk tahu apa sih yang dilakukan oleh kompetitor, karena dengan kita tahu aktivitas yang dilakukan kompetitor, kita bisa tahu rencana apa sih yang bisa kita lakukan supaya kita tidak tertinggal, supaya tidak dari segi konsumen kita pindah ke kompetitor gitu. Jadi ini adalah 4 hal yang sering terjadi ketika kita melakukan perkembangan pertumbuhan. Kurangnya dari segi anggaran, produktivitas SDM-nya berkurang, kualitasnya berkurang yang mengakibatkan konsumen akan melakukan komplain. Dan yang keempat adalah dari segi kita tidak bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh kompetitor itu apa. Yang dilakukan oleh kompetitor itu apa tidak jelas, kita tak tahu apa yang harus kita lakukan lagi, yang justru akan mengakibatkan kita ketinggalan. Konsumen berpindah kepada kompetitor. Oke, sampai di sini untuk bab kali ini. Kalau teman-teman masih bingung, silahkan nanti diskusi lagi dengan saya, bisa terkait dengan 5 karakteristik yang membuat sebuah bisnis ini hancur. Misalnya nanti kalau misalnya apapun, silahkan diskusikan dengan saya. Terima kasih kerjasamanya selama untuk pembelajaran kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.